Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Yang terhormat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, yang saya hormati Ketua Jurusan Kimia, Sekretaris Jurusan Kimia, Koordinator Program Studi Pendidikan Kimia, Koordinator Program Studi Kimia Terapan, Koordinator Program Studi Kimia, Pembimbing Kemahasiswaan Jurusan Kimia, Staf Dosen, Staf Administrasi dan Pranata Laboratorium Jurusan Kimia, Ketua BEM Rema Universitas Pendidikan Ganesha atau yang mewakili, Ketua BEM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang mewakili, Ketua HMJ Selingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang mewakili, serta seluruh mahasiswa jurusan kimia yang saya banggakan. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya lah pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara Seminar Pendidikan tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Tema yang kami angkat dalam seminar pendidikan ini adalah peningkatan kompetensi profesional mahasiswa calon guru kimia tentang cara berseminar kimia. Seminar merupakan salah satu jenis dari pertemuan ilmiah. Pertemuan ilmiah adalah kegiatan diskusi dan presentasi yang dilakukan dalam bidang akademik untuk membicarakan mengenai informasi ilmiah. Hadirin yang kami hormati, mungkin ada yang belum mengetahui mengenai apa saja jenis dari pertemuan ilmiah. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai hal tersebut. Jenis-jenis pertemuan ilmiah yang akan saya bahas pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama ada lokakarya, yang kedua simposium, yang ketiga diskusi panel, dan yang keempat seminar. Yang pertama adalah lokakarya. Lokakarya atau yang biasa disebut workshop adalah pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli di bidang yang sama untuk membahas suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Peserta lokakarya ini berasal dari kelompok yang homogen, artinya memiliki profesi atau kemahiran yang sama. Seperti contoh yang ada pada slide, ini adalah gambar peserta lokakarya yang memiliki profesi yang sama, yakni pendidik atau guru. Nah, setiap peserta yang mengikuti lokakarya dapat berbicara secara aktif dan intens, sehingga keterlibatan antara peserta dalam pembicaraan lebih dinamis. Adapun tujuan dari lokakarya yaitu untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi. Kegiatan ini biasanya dijadikan agenda rutinan yang dilaksanakan pada kurun waktu tertentu. Pihak yang biasa mengisi kegiatan ini adalah pendidik, manajer, pemimpin perusahaan, dan ahli di bidang khusus. Untuk yang kedua ada simposium. Simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Artinya, setiap pembicara menyampaikan pidato pendeknya tentang suatu hal menurut pandangannya masing-masing. Adapun pihak yang terlibat di dalam simposium adalah yang pertama ada pembicara utama. Ini adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan pandangannya terkait suatu topik yang sedang dibahas. Yang kedua ada penyanggah atau pemerasaran banding. Penyanggah adalah orang yang bertugas untuk menyanggah pandangan dari pembicara utama. Dan yang ketiga ada moderator. Ini adalah orang yang bertugas untuk mengatur jalannya acara. Dan tentu saja ada peserta.
Peserta adalah orang yang menyaksikan acara dan berhak untuk mengajukan sejumlah pertanyaan setelah pembicara dan penyangga selesai membahas hal-hal yang terkait dengan topik yang dibahas. Nah, secara umum, tujuan diadakannya simposium adalah untuk menguraikan serta memaparkan berbagai aspek yang berbeda terkait suatu permasalahan atau topik tertentu dan membagikannya kepada pihak yang membutuhkan informasi, yaitu peserta. Seperti contoh pada gambar ini adalah simposium dalam kegiatan Guru Pendidikan Dasar tahun 2019. Jenis pertemuan yang ketiga adalah diskusi panel. Diskusi panel adalah diskusi oleh sekelompok orang bernama panelis yang umumnya terdapat 3-6 panelis yang di dalamnya membahas tema tertentu yang sedang menjadi perhatian umum. Nah, metode yang dilakukan dalam diskusi panel ini adalah saling tukar pendapat antar panelis di hadapan peserta secara informal, namun tetap terarah. Pada prinsipnya, diskusi panel ini sama dengan diskusi. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan di depan halayak dan diarahkan oleh. Pada prinsipnya, diskusi panel ini sama dengan diskusi. Hanya saja pelaksanaannya dilakukan secara terarah dan menggunakan seorang moderator. Lantas, apa tujuan dari diskusi panel? Jadi tujuannya adalah memberikan informasi pada pendengar tentang suatu permasalahan yang ditinjau dari beberapa aspek melalui kegiatan diskusi. Nah, seperti pada gambar adalah adanya kegiatan diskusi panel terkait penguatan ketahanan institusi keluarga yang ditinjau dari beberapa aspek seperti aspek psikologi, agama, dan budaya. Nah, komponen yang ada dalam diskusi panel itu yang pertama ada moderator, adalah orang yang bertugas untuk menyampaikan tema diskusi, mengatur jalannya acara diskusi, dan menjadi penengah antara panelis dan peserta. Yang kedua ada panelis adalah orang yang diberi tugas untuk menjalankan kegiatan diskusi sesuai tema yang telah ditentukan. Yang ketiga ada notulen adalah orang yang bertugas untuk mencatat poin-poin penting dan hasil kesimpulan diskusi. Dan yang keempat ada peserta adalah pihak yang menyaksikan pelaksanaan diskusi panel. Dan yang terakhir ada seminar. Seminar adalah pertemuan sekelompok orang untuk membahas dan mencari solusi atas suatu permasalahan yang dipimpin oleh seorang ahli sebagai pembicara. Kegiatan ini merupakan upaya untuk sharing pengetahuan atau wawasan dari seorang atau beberapa ahli pada peserta yang membutuhkan ilmu pengetahuan atau wawasan tersebut. Pelaksanaan seminar tentu harus didasari oleh topik atau tema tertentu. Artinya tidak bisa dilakukan secara mendadak atau tanpa persiapan. Mengacu pada hal itu, tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, tujuan dari seminar adalah menyampaikan pengetahuan, informasi, atau gagasan dari ahli pada peserta berkaitan dengan topik atau tema yang telah ditentukan. Pengetahuan, informasi, dan gagasan tersebut diharapkan bisa dikembangkan oleh peserta di kehidupan sehari-hari. Seperti pada contoh di slide adalah Seminar Nasional Karya Tulis Ilmiah Populer. Jadi ada seorang ahli atau pembicara yang melakukan sharing pengetahuan atau wawasannya tentang karya tulis ilmiah dan di itu kok aku mau sisa loh. Sharing pengetahuan pada
Seperti contoh pada gambar di slide, ini adalah Seminar Nasional Karya Tulis Ilmiah Populer. Jadi ada seorang ahli atau pembicara yang akan sharing pengetahuan atau wawasannya terkait karya tulis ilmiah kepada peserta yang membutuhkan informasi karya tulis ilmiah tersebut. Nah, dan selanjutnya pengetahuan dan informasi dari pembicara diharapkan bisa dikembangkan di kehidupan sehari-hari dalam pembuatan karya tulis ilmiah. Nah, adapun ciri-ciri dari seminar ini adalah yang pertama merupakan forum ilmiah yang memiliki interaksi dua arah. Artinya interaksi antara peserta dan pemateri sehingga ada tanya jawab di dalamnya. Dan yang kedua adalah materi yang dibahas harus mengacu pada makalah yang telah disiapkan. Dan yang ketiga adalah permasalahan yang dibahas harus bersifat ilmiah dan aktual. Nah, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam seminar adalah pembawa acara, adalah pihak yang membuka seminar, memperkenalkan pemateri, memperkenalkan moderator, serta notulis, dan juga menutup kegiatan seminar. Yang kedua ada moderator, adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap proses jalannya seminar. Dan pemateri adalah pihak yang menyajikan materi, dan audiens adalah peserta seminar yang mendengarkan materi dan juga memberikan tanggapan. Dan terakhir ada notulen, adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mencatat serta merangkum hal-hal penting di dalam pembahasan seminar. Nah, tadi adalah jenis-jenis pertemuan ilmiah, yang mana keempatnya ini adalah sebagai wadah diskusi, memberikan informasi, dan menangani suatu masalah dan mencari solusi tersebut. Demikian hal-hal yang dapat saya laporkan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua undangan dan hadirin yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kesempatan kali ini. Dan juga saya berterima kasih kepada semua panitia yang telah membantu dalam menyelenggarakan acara ini. Sebelum laporan ini diakhiri, saya mohon kesediaan Bapak Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk membuka acara secara resmi. Demikianlah laporan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni.